jamaah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah. Masya Allah, hari ini kita sedang membahas tema rahasia kedahsyatan ruku. Baik, yang pertama tadi di segmen sebelumnya udah dibahas nih. Kalau ruku itu bisa membuat kita berguguran dosa-dosanya, juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat, berbagai penyakit bisa hilang. Itu adalah bonus dari keutamaan dari ruku ini, Masya Allah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kedahsyatan dari ruku ini. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ya. Ustadz Afan, ini bener nggak sih tadi katanya saat ruku itu Allah mendengar doa hamba-hambanya. Nah sebenarnya dalam Islam tujuan gerakan ruku sendiri itu apa? Kenapa gerakannya seperti yang tadi kita praktekin? Nah ini mohon penjelasannya dulu. Tafadhol. Baik, izin Habib dan Ustaz Syam. Ya. Satu hal buat kita, kepada semuanya. Sebelum Isra Mi'raj, salat itu tidak pakai ruku. Berdiri sujud, berdiri sujud, berdiri sujud. Nanti setelah Isra Mi'raj, datang malaikat Jibril mengajarkan tata cara salat dengan pakai ruku. Dengan pakai ruku. Nah, berarti ruku itu sangat spesial juga. Sangat spesial. Sangat spesialnya ruku itu, betul, itu terdengar ucapan itu dan dijawab oleh Allah. Dijawab oleh Allah. Karena ketika kita ruku, kita memuji Allah. Dan ingat, pada posisi tubuh itu siap, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua kecil urusan, Allah yang paling besar, semua urusan kecil. Allahu Akbar, banyak masalahku tapi Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Ketika kita ruku, itu pertanda tunduk dan patuh. Kalau sujud, merendahkan diri. Tapi kalau ruku, itu posisi tunduk dan patuh. Makna. Karena kenapa? Kalau berkata tentang doa, doa itu ada 3. Doa bentuk ucapan, doa bentuk perbuatan, doa bentuk isyarat. Dalam salat itu, semua doa ada di dalamnya. Ada bacaannya, ada gerakannya, ada isyaratnya. Maka salat itu sangat sempurna. Semua ibadah ada di dalamnya. Ada puasanya, ada hajinya, karena menghadap kiblat. Puasa karena kita tidak makan pada waktu kita salat. Dan ada zakatnya karena kita meluangkan waktu. Dan ada syahadatnya ketika kita tahiyat. Jadi lengkap ibadahnya. Nah, pada posisi kita ruku, coba lihat. Posisi kita ruku, nih. Pikiran bersambung dengan jiwa, hati dan jiwa. Jadi satu kesatuan. Jadi ketika kita ruku, bukan hanya nunduk. Bukannya hanya tunduk dan patuh. Tapi ketika kita ruku, pikiran, hati kita menyatu. Menyatu. Itu luar biasanya. Makanya ruku itu selain silakan duduk. Kasihan ya. Gak apa-apa. Selain memperlihatkan ketundukan, ketaatan, ini mohon maaf, memperlihatkan Masya Allah Tabarakallah, memperlihatkan keusuhannya, memperlihatkan kebaikannya, memperlihatkan kemuliaannya. Ingat, orang yang ruku, jadi kita cuma bisa ruku sama Allah kan? Sujud sama Allah. Makanya ketika Kiai Haji Mansur, salah seorang pahlawan nasional kita, itu sampai dihukum oleh Jepang karena disuruh tunduk sama matahari. Nah, makanya sementara kita kan tidak bisa salat ketika matahari turun dan salat ketika matahari naik. Makanya tidak ada salat sunnah sesudah subuh, tidak ada salat sunnah sesudah asar. Dan tidak boleh juga salat pada saat matahari tengah-tengah. Pada posisi ruku itu, selain selain ketundukan, selain bersinergi antara pikiran, hati dan jiwa kita, ini mengantarkan buat kita untuk memperlihatkan kepatuhan. Sekali lagi, kepatuhan, ketaatan kepada Sang Khalik. Gitu. Masya Allah. Jadi luar biasa maknanya. Luar biasa maknanya. Luar biasa maknanya. Terus juga, memang tadi kan dipraktekkan juga otak sama hati itu sejajar. Sejajar. Ya? Makanya harus selaras. Makanya mohon maaf kalau kami di Bugis Makassar, salat itu ibarat 4 unsur. Apa aja? Berdiri api, ruku angin, sujud air, dan duduk adalah tanah. Masya Allah. Keren banget maknanya. Ya. Kayak avatar. Nanti kelanjutannya lagi masih panjang. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Masya Allah. Baik jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan nih rahasia kedahsyatan ruku. Masya Allah, saya baru tahu nih banyak banget ilmu yang bisa didapat nih. Kita lanjut ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam,
Afwan, ini apakah benar nih katanya ketika masbuk dalam sholat itu ditandai dengan imam sudah ruku. Tapi apakah ruku itu maksudnya ketika ruku, apakah setelah ruku? Nah ini mohon penjelasannya guru nih, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Bismillah, Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hitungan rakaat itu adalah tergantung daripada rukunya? Gitu mungkin pertanyaan secara simpelnya. Betul. Atau orang terhitung masbuk ketika dia sudah tidak mendapatkan ruku dari imam. Dia datang ternyata imamnya udah selesai ruku. Apakah dia masih mendapatkan satu rakaat? Subhanallah. Ternyata kalau kita lihat ruku rakaat satu akar kata. Satu ruku satu rakaat itu berarti satu ruku. Maghrib itu 3 rakaat kan? Betul. Berapa rukunya? 3. Isya itu 4 rakaat. Berapa rukunya? 4. Subuh itu 2 rakaat. Berapa rukunya? 2. Ada 2. Subhanallah. Berarti yang dihitung adalah rukunya. Berarti seseorang yang ketinggalan daripada ruku seorang imam, maka dia terhitung sudah masbuk. Kita praktek sedikit Mikdad. Ayo. Izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Contoh Afwan. misalnya, Afwan, Habib. Aneh sebelahnya deh, temenin. Oh gitu. Habib jadi imam deh. Iya. Coba. Habibnya Oh, jadi Nggak imam. apa-apa nih, Ya. coba ajak praktek. Ayo, praktek. Oke, Habib masih dalam keadaan ruku. Ruku. Habib ruku. Kita datang. kita datang. Habib masih ruku. Iya. Kita ikut. Saya sudah ruku duluan. Ruku Ya, duluan. kita Kita baru datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, langsung ruku. Kita ikut ruku langsung. Dapat rukunya Habib berarti kita masih dapat 1 rakaat. Oh. Subhanallah. Coba. Tapi ternyata kita datang masih ruku. Pas kita mau takbir, Allah, sami Allah. Oh, Iya. berarti kita udah masbuk. Oh. Berarti kita udah masbuk, udah nggak dapat daripada 1 rakaat karena udah selesai daripada rukunya. Sudah Silakan. selesai. Sudah selesai Aduh, daripada Jangan rukunya. buru-buru. Iya, iya, Coba tes dulu. Ya. Rukunya Mikdad. Tunggu dulu. Apalagi Ustaz? Wah, ini tes ukurannya. Astagfirullah. Tadi kan bicara ngomongin sapu. Beneran. Ada lagi. Oh, ini karena sapunya enggak. Oh, ya rata loh. Masya Allah. Ini yang ruku bener nih. Tidak boleh juga condong ke depan. Jadi Tidak harus boleh condong ke bawah. Berarti rata. Ini kelihatan Ya udah, lanjut ini pembahasan. kelihatan banget abis umroh bareng. Makin akrab Makin ya. akrab. Biasanya Gak gitu juga kali. Biasanya nggak seakrab begini. Masa sampai menyong-menyong. Biasanya Ustaz Maulana masih akrab ini. Jadi subhanallah kepada seluruh jamaah, ini tips berjamaah. Jadi kalau imamnya masih ruku, silahkan dikejar. Dikejar dengan cara apa? Dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah itu kalau kita dalam keadaan masbuk atau keadaan tidak bersama dengan takbiratul ihramnya imam, berarti Al-Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Maka kalau kita terlambat, imamnya sudah ruku, maka kata Nabi, ikut ruku lah. Allahu Akbar. Imam ruku, ikut ruku. Tapi mulai dengan takbiratul ihram. Jangan langsung mulai dulu. Iya, iya. Allahu Akbar, Allahu Takbiratul Akbar. ihram dulu. Nggak usah baca Al-Fatihah. Kenapa? Kapan kita baca Al-Fatihah? Imamnya kita baca Al-Fatihah, lalu kita mau ikut ruku, imamnya sudah sami Allah. Berarti Anda dihitung masbuk. Oh. Anda dihitung masbuk karena tidak ikut ruku dengan imam Jadi meskipun tetap takbiratul Ihram. ihram. tetap takbiratul ihram, tidak bisa langsung. Wih, udah terlambat. Allahu Yang lebih Akbar. parah dari pintu masjid dia sudah begini-begini. Karena dia takut telat. jadi ada kan orang tidak ngerti cara masbuk. Betul, lagi ruku bukan lagi sujud. Karena imamnya sedang ruku, maka dia Allahu Akbar. Dia buru-buru baca Al-Fatihah. Itu tidak dibenarkan. Justru Allahu Akbar tidak usah baca Al-Fatihah karena Al-Fatihah ditanggung oleh imamnya karena dalam keadaan terlambat. Wallahu Masya taala. Allah. a'lam. Aduh, Masya Allah. Ini kayaknya Mikdad sama Ustaz Maulana ini makin akrab gara-gara satu kamar bareng nih. Enggak, dia capek lihat saya. Begitu. Ustaznya nggak pernah tidur, ya Allah. Nggak pernah tidur. Jam 1 jalan ke masjid, baru pulang jam 8 pagi. Jam 11 udah jalan lagi ke masjid. Aku perhatiin kapan tidurnya, ya Allah, Masya Allah. Nah, tapi kalau misalnya... Tidur di masjid. Iya, tidurnya di Karena nggak mau dekat jalanan. sama ente, katanya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaznya, Masya Allah. Aku jadi ngerti nih penjelasannya. Alhamdulillah selama ini yang aku tanyakan. Baik, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu indah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, sudah ada di belakang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong samarkan nama saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, disamarkan namanya. Saya tidak tahu ini sesuai tema atau tidak. Saya mau tanya, sudah 1 minggu ini lutut saya terasa sakit, tapi masih bisa buat ruku dan sujud. Tapi terasa agak lebih sakit. Pertanyaannya, apa boleh saya sholat sambil duduk karena buat ruku dan bangun dari sujud itu sakit? Walaupun masih bisa, tolong dijawab ya Ustadz. Terima kasih. Ustadz Syam, mohon dijawab nih. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang sedang sakit maka ada rukhsah baginya. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin semampu kita. Tapi ternyata kita ambil contoh aja wudu. Orang yang sedang sakit lalu kata dokter lebih baik jangan kena air dulu. Ya itu kan masih bisa kena air nggak? Bisa. Tapi kata dokter lebih baik jangan kena air. Maka dalam Islam memilih untuk tidak kena air terlebih dahulu. Memilih untuk tidak terkena air terlebih dahulu. Karena lebih baik untuk tidak terkena air. Sama dengan ini. Dia bisa ruku kok, bisa sujud. Tapi khawatir tambah parah sakitnya. Jikalau dia melakukan itu, maka dia boleh sholat dalam keadaan semampu dia. Subhanallah, semampu dia. Apakah dia sholat duduk? Tidak sholat duduk. Tidak sholat duduk. Semampu dia berdiri dulu. Dia tidak mampu ruku sempurna, jangan ruku sempurna. Tidak mampu sujud sempurna, jangan sujud sempurna. Bukan langsung duduk. Orang itu kalau sedang sakit bukan langsung duduk solusinya. Tapi semampu dia dalam keadaan berdiri dulu, gerakan apa yang dia tidak mampu lakukan, itu yang dihilangkan. Atau dikurangi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah, Allah begitu memudahkan kita ya untuk beribadah ya. Seperti tadi Ustadz Maulana juga bilang memang harus sesuai dengan fisik kita. Masya Karena Allah. tidak boleh kita patenin, tapi fisik normal dulu. Iya, betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan terjawab. Tadi sudah dijawab sama guru kita Ustadz Syam. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawabannya. Ketika saya lagi ruku di masjid, itu kadang saya melihat ada orang berdoa sampai rukunya lama sekali. Katanya sih doa biar rezekinya lancar. Emang bener Ustadz? Habib Usman gimana nih? Boleh nggak sih ruku sambil doa? Mohon Ini kayak pertanyaan yang tadi nih. Iya. Ya, Silakan. Khair. Afwan Kang Mikdad, Iya, Maulana, tafadhol. Ustadz Syam. Mudah-mudahan Kang Mikdad dapat sepatunya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli Ketika alaihi. seseorang sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, rukulah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan perbuatlah kebajikan supaya kalian mendapatkan kemenangan. Di sini kita sujud, di sini kita ruku, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala berharap dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ruku, ya kan? Jelaskan juga ketika ruku nih, ya Allah, ya kan? Setelah subhana rabbil azim wa bihamdi, kan kita umumnya baca subhana rabbil azim wa bihamdi. Ketika ruku, maka dalam hati kita berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku. Ya Allah, kabulkanlah doa-doaku ya Allah. Jadikanlah hidupku ini ya Allah dengan kesusahanku, utang banyak, kontrakan belum dibayar, cicilan motor belum dibayar, rumah nggak lunas-lunas, masalah bertubi-tubi, nyari bini belum dapat Ustadz Maulana. Oh salah. Kena juga Ustadz Maulana. Kang Mikdad juga nyari sepatu nggak dapat. Emang boleh sebanyak itu, Bib? Boleh sebanyak-banyak yang minta kepada Allah. Tadi kan disampaikan Ustadz Maulana, karena sholatnya sendiri, bukan jadi imam. Kalau dia sholatnya jadi imam, wah bisa komplain itu yang belakang. Nah, dia minta kepada Allah, dia munajat kepada Allah. Maka niscaya kedekatan hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia lagi ruku, berharap Allah kabulkan, niscaya Allah kabulkan. Amin. Ketika dia lagi sujud, bukan hanya ruku, sebetulnya sujud mempunyai nilai yang lebih besar. Ketika dia sujud meminta kepada Allah, Allah kabulkan hajat dan doanya. Ruku dan sujud adalah bentuk daripada ibadah kepada Allah. Ruku dan sujud adalah rangkaian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ruku dan sujud ini bentuk daripada menyembah Tuhan kita Allah dan bentuk daripada hamba sedang meminta kepada Allah. Salat isinya permintaan. Salat isinya minta hamba kepada Allah. Salat adalah bentuk upaya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala berharap akan pertolongan Allah. Salat adalah rakaat yang dia aturkan dalam syariat agama. Sebagaimana tadi Ustaz Syam sampaikan, rakaat itu adalah mengetahui daripada jumlah rukuknya. Sebagaimana kisah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasanya terlambat salatnya. Salat Sayyidina Ali terlambat, tapi setelah yang satu lagi. Ya, selain satu lagi yang mana, Bib? Kentang banget ini lagi dengerin baik-baik. Ntar ada lagi satu lagi. Ah, ya udahlah kalau gitu. Ustaz Syam, Afan, sini deh sini. Apaan? Ustaz Syam. Apa, Nah, Di? tadi kan
aku dengar kata Ustaz Syam kan, yang pertama ini kalau misalnya kita ruku itu dosanya berguguran. Ya nggak sih? Guguran, Nah, kalau misalnya ada yang sakit kasihan dong. Kan misalnya nggak bisa lama-lama rukunya, berarti yang gugur dosanya dikit dong. Itu gimana tuh Ustaz Syam? Kalau dia rukunya nggak lama berarti nggak banyak yang jatuh-jatuh. Iya. Karena ada juga orang ruku supaya karena jatuh dia gini-gini. Itu kan salah juga. Tapi dijelasin. Mau tahu jawabannya? Mau dong. Nah, setelah yang satu ini tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.